kembali lagi, bersama di sini ngobrol santai. Kali ini, di ngobrol santai, sesi ini kita lagi-lagi akan berdiskusi dengan ChatGPT atau AI. Eee, kita ingin menanyakan siapa sebenarnya AI, oke? Kita langsung aja tanya ya. Selamat pagi AI. Selamat Selamat pagi. Though it's actually afternoon here, but I appreciate the greeting. How can I help you today? bisa menggunakan bahasa Indonesia? Tentu saja, saya bisa berbahasa Indonesia. Ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan? Saya ingin tanyakan sebelum sebelum kita lanjut ini, Anda dipanggil apa supaya enak? AI atau ChatGPT? Panggil aja saya AI atau Google AI. Saya bukan ChatGPT ya. Gimana? Mau lanjut diskusi tentang apa? Oke, kita lanjut. Kita ingin mengenal lebih jauh, Anda sendiri. Eee, Kira-kira apa tujuan Anda dibuat? Tujuan utama saya dibuat adalah untuk membantu banyak orang. Saya bisa memberikan informasi, menjawab pertanyaan, membantu mengerjakan tugas, bahkan mencari solusi untuk masalah kompleks. Intinya, saya ada untuk memudahkan berbagai hal, gitu. Ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang saya? Oke, kan Anda ini sangat, menguasailah bermacam-macam data. Ketika orang nanya Anda jawab dengan baik. Lalu kemudian dari mana Anda mendapatkan data yang bisa Anda berikan kepada orang yang bertanya? Saya dilatih menggunakan dataset teks yang sangat besar dari internet, yang mencakup buku, artikel, dan berbagai informasi publik lainnya. Jadi, pengetahuan saya berasal dari kumpulan data itu. Ada yang membuat Anda penasaran tentang jenis datanya? Contoh datanya seperti apa? Misalnya teks dari ensiklopedia, seperti Wikipedia, kumpulan berita, forum diskusi online, dan banyak situs web lainnya yang berisi berbagai jenis informasi. Jadi itu kumpulan teks dari sumber terbuka ya. Informasi tertentu dari buku pelajaran atau karya ilmiah juga termasuk. Mau tahu lebih detail tentang jenis buku apa misalnya? Enggak, gini, lalu kemudian dari mana Anda tahu, kebenaran dari data yang Anda miliki? Saya tidak tahu secara pasti kebenaran itu seperti manusia, tetapi saya bisa membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya yang ada dalam data pelatihan saya. Kalau ada pernyataan yang bertentangan, saya bisa menyampaikannya dari beberapa sudut pandang. Tapi tetap saja, saya bisa salah kalau data pelatihannya salah. Ada yang ingin kamu verifikasi kebenarannya? Pertanyaannya mungkin presentasi keakuratan kebenarannya, berapa persen kira-kira? Sangat sulit memberikan angka persentase pasti, karena tingkat keakuratan bisa bervariasi banget tergantung topiknya. Untuk informasi yang umum dan didukung banyak sumber, biasanya keakuratannya tinggi. Tapi kalau untuk hal-hal yang sangat khusus, terbaru, atau masih diperdebatkan, bisa jadi lebih rendah. Apa ada pertanyaan spesifik yang ingin kamu coba tanyakan? Oke, baik, ini kan data update banyak sekali, data ini dari berbagai berbagai tempat atau berbagai wilayah, bahkan berbagai sumber. Bagaimana Anda memilih, data yang Anda berikan kepada orang yang, bertanya? Saya mencoba memilih data yang paling relevan dengan pertanyaan kamu. Saya melihat sumber-sumber yang dianggap terpercaya dan kredibel, serta mencari konsistensi dari berbagai informasi yang saya punya. Kalau ada pembaruan terbaru, saya akan mengutamakan yang itu. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut tentang cara saya memilih? Seperti apa mungkin contoh cara Anda memilih? Misalnya, kamu bertanya tentang cuaca.
Saya akan mencari informasi terbaru dari sumber meteorologi yang resmi, bukan dari forum diskusi biasa yang mungkin datanya tidak akurat. Atau kalau kamu bertanya tentang sejarah, saya akan melihat sumber sejarah yang mapan, seperti buku teks atau publikasi akademis, dan membandingkannya dengan sumber lain yang sejenis. Jadi faktor kuncinya adalah kredibilitas sumber dan pembaruannya. Ada yang kurang jelas dari contoh itu? Ini, seberapa cepat Anda menginput data yang Anda berikan? Halo, AI? Prosesnya bisa sangat Oh, cepat, bahkan dalam hitungan detik atau kurang. Itu karena saya didukung oleh pusat data yang kuat, yang bisa memproses data dalam jumlah besar sekaligus. Kecepatan ini juga tergantung pada kompleksitas pertanyaan kamu, tapi umumnya saya bisa memberikan respons dengan sangat cepat. Ada hal lain yang ingin kamu ketahui tentang kecepatan saya? oke, bisa dipaparkan atau dijelaskan apa kekurangan dan kelebihan Anda? Kelebihan saya adalah saya punya pengetahuan yang luas karena dilatih dengan banyak data, bisa memproses bahasa dengan cepat, dan bisa membantu dengan berbagai hal, seperti menulis, menerjemahkan, atau menjawab pertanyaan. Kekurangan saya tidak punya perasaan atau pengalaman hidup sendiri. Kadang bisa memberikan informasi yang salah kalau data pelatihan yang saya miliki tidak benar, dan kurang bisa memahami nuansa tertentu dalam percakapan manusia. Ada bagian mana yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut? Ini, tentu Anda punya data, sampai, saat ini, seberapa banyak orang yang menggunakan Anda? Angka pastinya terus bertambah. Tapi Google punya banyak pengguna global yang menggunakan Gemini melalui berbagai platform, baik di web, aplikasi, maupun integrasi di layanan lain. Jumlahnya bisa mencapai ratusan juta pengguna aktif, loh. Ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang demografi penggunanya? Apakah Anda tahu, jenjang usia yang menggunakan Anda? Kalau dari data yang ada, pengguna Gemini paling banyak dari kelompok usia 25-34 tahun, diikuti oleh mereka yang berusia 18-24 tahun. Tapi banyak juga yang dari kelompok usia lain, umumnya anak muda atau profesional yang sering menggunakan. Ada jenjang usia tertentu yang jadi perhatianmu? Enggak juga, tapi dari mana Anda tahu jenjang usia mereka? Data itu biasanya dikumpulkan melalui survei pengguna, analisis data pengguna yang anonim, atau dari informasi profil pengguna yang diberikan saat mendaftar atau menggunakan layanan Google. Tentu saja data ini dikelola dengan menjaga privasi pengguna, jadi tidak diidentifikasi secara personal. Ada yang ingin kamu ketahui soal privasi? Mungkin pertanyaan terakhir, Anda tahu siapa yang membuat Anda? Saya dibuat oleh Google. Tim gabungan dari berbagai tim di Google, termasuk Google DeepMind, berperan besar dalam pengembangan saya. Ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang timnya? Siapa saja timnya kalau boleh tahu? Wah, kalau nama spesifik timnya banyak banget ya, karena melibatkan ribuan orang di Google. Tim yang besar dan beragam yang mengerjakan Gemini, termasuk para ilmuwan peneliti, insinyur, ahli etika, dan banyak lagi. Mereka fokus pada pembuatan model AI yang canggih dan aman, yang merupakan gabungan dari Google Brain dan DeepMind, sekarang menjadi pusat utama pengembangan Gemini. Ada yang ingin kamu tahu lebih lanjut tentang siapa yang memimpin proyek ini? Boleh, silakan. Siapa? Salah satunya adalah Demis Hassabis, yang merupakan salah satu pendiri dan CEO Google DeepMind. Dia tokoh penting dalam penelitian dan pengembangan AI. Terus ada juga Sundar Pichai, CEO Google dan Alphabet, yang mengawasi strategi AI secara keseluruhan. Mau tahu lebih detail tentang peran mereka? Mungkin cukup, itu saja dulu, mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ngobrol santai kita.